Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paula Febrianti dengan NIM 2101560 dari kelas 1B PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah landasan pendidikan, dosen pengampu Ibu Dr. Randa Haji Tati Sumiati SPD MPD dan Ibu Primanita Solihah Ruhmana MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar konseptual landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan pendidikan, tempat bertumpu atau titik tolak dasar pijakan. Pendidikan antara lain dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut praktik, sehingga kita mengenal dengan istilah praktik pendidikan. Dan yang kedua dari sudut studi, sehingga kita kenal dengan istilah studi pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Landasan religius. Landasan religius dalam pendidikan yaitu suatu dasar asumsi dan teori yang bersumber dari agama, menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Tujuan dari landasan religius dalam pendidikan merupakan semua proses dan hasil dari pendidikan dapat mempunyai manfaat makna hakiki. Agama memberikan dan mengarahkan fitrah manusia memenuhi kebutuhan batin, menuntun kepada kebahagiaan dan menunjukkan kebenaran. Nilai-nilai karakter religi. Yang pertama, nilai ibadah manusia sebagai ciptaan Tuhan mempunyai kewajiban terhadap Tuhan dan juga sesamanya. Yang kedua, nilai akhlak mulia yang suatu sikap atau perilaku yang wajib dimiliki oleh setiap umat muslim, baik yang hubungan pada Allah maupun dengan makhluknya. Yang ketiga, nilai ikhlas merupakan sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan semata-mata demi memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tertutup maupun terbuka. Yang keempat, nilai sabar merupakan sikap batin yang tumbuh karena kesadaran tujuan hidup yaitu Allah. Dan yang kelima, nilai jujur secara harfiah. Jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan di dunia. Konsepsi-konsepsi filosofis tentang kehidupan manusia dan dunianya pada umumnya bersumber dari tiga faktor, yaitu A. Religius dan etika yang bertumbuh pada keyakinan, B. Ilmu pengetahuan yang mengandalkan penalaran, C. Masyarakat dan kebudayaannya. Filsafat kawasannya seluas religi, namun lebih dekat dengan ilmu pengetahuan karena filsafat timbul dari keraguan dan mengandalkan akal manusia. Filsafat sebagai kajian khusus yang formal mencakup logika, epistemologi atau tentang benar dan salah, etika tentang baik dan buruk, estetika tentang indah dan jelek, metafisika tentang hakikat yang ada termasuk akal itu sendiri, serta sosial dan politik, filsafat pemerintahan, kajian yang dilakukan oleh berbagai cabang filsafat seperti logika, epistemologi, etika, dan estetika, metafisika, dan lain-lain akan besar pengaruh terhadap pendidikan karena prinsip-prinsip dan kebenaran hasil kajian tersebut pada umumnya diterapkan dalam bidang pendidikan. Keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup yang banyak menghadapi tantangan dan perlunya landasan pemikiran dalam pekerjaan pendidikan, utamanya filsafat pendidikan. Hasil-hasil kajian filsafat tersebut, utamanya tentang konsepsi manusia dan dunianya, sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan. Beberapa aliran filsafat yaitu naturalisme, idealisme, pragmatisme, esensialisme, perennialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Landasan psikologis pendidikan. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Pada umumnya, landasan psikologis dari pendidikan tersebut terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. Pengertian landasan psikologis merupakan pemahaman peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan. Dalam maksud itu, psikologi menyediakan sejumlah informasi atau kebutuhan tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi. Itu yang dikemukakan oleh teori Maslow. Kategori kebutuhan menjadi 6. Kategori meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan mempertahankan hidup, makan, tidur, istirahat, dan sebagainya, kebutuhan rasa aman, kebutuhan terus-menerus merasa aman dan bebas dari ketakutan, kebutuhan akan cinta dan pengakuan, kebutuhan rasa kasih sayang dalam kelompok,
kebutuhan akan akulturasi diri, kebutuhan akan potensi-potensi yang dimiliki, kebutuhan untuk mengetahui dan dipahami, kebutuhan akan berkaitan dengan penguasaan iptek. Salah satu aspek dari pengembangan manusia seutuhnya adalah yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian, utamanya agar dapat diwujudkan kepribadian yang mantap dan mandiri. Terdapat dua hal kepribadian yang penting ditinjau dari konteks perkembangan kepribadian, yaitu A. Terintegrasi seluruh komponen ke dalam struktur yang terorganisir secara sistematis. B. Terjadi tingkah laku yang konsisten dalam menghadapi lingkungan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.